مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمة Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview hasil belajar saya bulan ini. Saya di bulan ini mempelajari Golang. Golang itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang sering dipakai untuk backend. Sini saya membuat sebuah project yaitu API WA. Saya tiru dari project saya yang lalu dari saat saya menggunakan Laravel. Di sini saya mempunyai beberapa folder, ada app ini tempat untuk bisnis logiknya. Di sini di app ada beberapa folder lagi di dalamnya. Ada controller, ada domain, helper, middleware, repository, dan use case. Di folder di luarnya atau sejajar dengan app ada namanya folder Bootstrap di sini. Di folder Bootstrap ini di folder Bootstrap ini tempat saya menyatukan semua package utama yang saya pakai di aplikasi saya. Seperti ada yang di atasnya, paling atas ada untuk env-nya, membaca file env, ada config, package config untuk konfigurasi ke database-nya, ada koneksi database, ada init-gin engine-nya untuk inisialisasikan routernya nanti. Di bawahnya lagi saya menginisialisasikan beberapa package yang saya buat, seperti untuk repository, use case, dan controllernya yang ada di folder app tadi. Jadi semua package tadi di sini akan diinjek oleh ini di sini, diinjek di sini dan dijalankan di bawah. Seperti biasa kalau di Golang dia ini main. Di main ini dia ketika aplikasinya dibuka, maka file yang pertama kali dijalankan adalah main. Jadi main ini menjalankan bootstrapping tadi. Kembali ke bagian app sini. Di app ini saya punya beberapa folder, ada folder domain Di folder domain ini ada beberapa folder juga di dalamnya. Ada entity, ini merepresentasikan apa yang ada di database-nya. Seperti ada ID, picture-nya, caption-nya, dan lain sebagainya. Ini merepresentasikan apa yang ada di database. Jadi saya memiliki dua tabel di sini, ada user dan status. Tabel status ini dia punya foreign key ke user ID di sini. Jadi dia punya relasi ke sini tuh. Bukan usernya, dia punya relasi ke status karena dia yang menitipkan foreign key-nya. Dari entity kembali ke kontrak. Di kontrak ini saya membuat peta lah di sini, semacam peta lah. Seperti untuk interface-nya. Repository bagaimana, kalau create itu dia mengambil dulu data dari entity user, terus ada user ID. Ini user ID ini kenapa saya tampilkan di sini atau masukkan ke sini, karena untuk meng-create data seharusnya kan user yang sedang login dia juga maksudnya apa, agar user ID tadi dia terisi otomatis lah berdasarkan user yang sedang login sekarang, dan dia mengembalikan entity status dan error kalau ada. Ini kontrak-kontraknya, ada kontrak untuk repository, use case-nya, ada controllernya. Ini di bagian types ini ada request dan response. Request ini apa saja yang bisa dimasukkan ketika ingin menginput data. Misalnya untuk request create statusnya ada 3, sebenarnya ini nggak usah Pak.
Sebenarnya ini nggak usah dimasukkan sebenarnya, nanti saya kasih perbaiki. Jadi ketika membuat status yang bisa dimasukkan ada dua sebenarnya, picture sama captionnya. Dan ketika mengupdate-nya ada dua juga yang bisa diupdate, ada raw fill picture-nya sama captionnya. Kalau untuk user ya ini yang bisa di misalnya ketika meregistrasi usernya ini yang akan dimasukkan, ketika mengupdate-nya ini yang akan diupdate. Dan untuk loginnya ada dua field yang bisa dipakai untuk login, ada untuk password dan email. Dari request saya ke response di sini ya standar lah responsnya seperti begini, terlalu banyak kalau untuk dibahas sekarang. Dari sini ke repository. Repository ini dia implementasi dari query-query yang kita inginkan ke database-nya. Misalnya saya ingin meng-create data. Jadi create data ini adalah query-nya. Di sini saya menggunakan GORM untuk mapping query-nya. Dia semacam Eloquent di Laravel. Standarnya beginilah, seperti biasa toh. Dari repository ke use case. Dari use case ini adalah apa deh? Dia logiknya. Misalnya ketika saya melakukan update user, ketika mengupdate user kan saya harus mencari dulu ID dari user yang mau saya update. Terus kalau tidak ada ya not found. Terus ketika saya mengupdate, saya ambil data password yang saya masukkan. Kalau kosong ambil pakai data yang lama saja toh. Terus kalau ada perubahan, kalau semuanya di atas ini lolos, maka saya assign ke atau gimana lah. Jadi data yang di form dimasukkan ke database kalau ada perubahannya. Kalau ada error, kembalikan errornya. Kalau tidak ada ya returnkan nilnya saja. Dari use case ke controller. Controller ini dia mengatur request dan response-nya. Jadi di sini saya menggunakan Gin untuk library routernya. Misalnya untuk user. Ini untuk create register usernya. Register user. Ini dissolve by JSON dulu ketika input dimasukkan. Kalau inputnya ada error ya tampilkan ini. Kalau lolos semua validasinya, jadi input ini dia istilahnya apa saja yang harus diinput toh beserta dengan validasinya. Misalnya harus diinput required dan lain sebagainya. Kalau lolos di sini maka prosesnya akan berlanjut di sini. Ini return ini dia dipakai untuk menghentikan eksekusi. Misalnya ada error di sini maka eksekusinya dihentikan di sini. Itu dipakai return ini, dia menghentikan eksekusi di situ. Terus ini register. Jadi ya standar lah begitu. Ini data request input. Di sini saya memakai clean arsitektur. Jadi ya beginilah. Misalnya saya mau membuat ada mouse kah? Susah sekali pakai. Sini saya menggunakan MySQL. Kayaknya nggak usah nanti kodenya saja. Di sini database-nya, di database ini saya menggunakan migration scope. Jadi migration scope itu migration yang saya install di Windows-nya, bukan dia tidak berbentuk package dia. Jadi ini ada di env-nya saya. Jadi misalnya saya ingin membuat tabel, ini perintahnya loh.
create dan sebagainya. Ketika saya ingin meng-up tabel ini, ketika saya ingin menghapus tabel ini, jadi ini tabel-tabel yang ada di database tadi. Di sini di migrate-nya di sini, migrate-nya di sini lah. Ada up dan down. Iya. Sama-sama sih. Iya. Ini apa? Ini untuk koneksi database-nya. DB config-nya. Database-nya pakai MySQL. Bisa juga pakai Postgres sebenarnya, tapi karena project asal-asalan buat ada apa lagi? Ini INV-nya standarnya. Seperti ya gitu. ini aplikasi backend backend WA. Iya, maunya begitu. Backend CA tadi aplikasi chat-chat gitu. Iya. Nggak ada tampilannya. Begini. Khusus backend saja. Itu ada bootstrap. Ini bootstrappingnya, jadi bukan bukan HTML gitu. Tampilannya ini Bukan. Dia misalnya paket-paket utama tuh dikumpulkan di sini. Jadi beberapa paket utama seperti pokoknya apa-apa yang paling urgent lah di aplikasi ini dikumpulkan di sini, terus dijalankan di main. Nanti dipanggil di sini. Jadi ini saja yang dipanggil. ini pakai lihat tutorial atau video sendiri semua. Semacam seperti Lego tuh kita apa yang ada gimana sih? Apa yang kita tidak bisa terus cari, terus pasang di sini. Iya. Kalau untuk begini, terus bantuan ini lah, ini pelangi ini sangat berguna ini. Ini endpointnya dan ini berfungsi semua sebenarnya. Tapi kalau kayaknya nggak usah karena terlalu lama waktunya. Nggak ada tampilan bisa dilihat di Nggak ada. khusus backend. Hah? Oh, Postman. Saya nggak pakai Postman bang. Saking malasnya saya pakai beginian. Oh, Oh, misalnya saya Itu kalau bikin presentasi nggak ada yang lihat. saya login kan dia post. Ini lokal ini Iya, masih localhost. Oh, belum dijalankan nih, goran dulu tuh. Enggak terbisa. bisa dilihat dia training Nah, menarik pendataan. dia di-compile dulu. Makanya kalau untuk seperti golang ini dia agak sih. Misalnya kita mau begini-begini tuh agak susah karena agak lama-lama juga. Di-compile dulu data-datanya. Pakai internet nggak kalau di compile atau bisa jawaban? Nggak tahu sih. Nggak di. Oh iya di. Ini kan tadi tuh apa namanya endpointnya tuh. Misalnya saya login dia. Ini tokennya tuh. Aduh enggak. Susah tuh nggak ada mouse. Begitu 70 juta. Kalau jago nih. Deh. Titisan Bang Zaki. Oke, header. Ini token namanya. Misalnya saya mau
apa tadi, find data tuh, find misalnya CMS. Kenapa CMS? Karena yang CMS ini sudah diimplementasikan middleware-nya. CMS find saya coba mengambil semua status dari user ini. Find get wah, kenapa ini? Hah? What? Oh ya, bukan admin ya. Salah nih. Coba belum ku atur statusnya sini, belum selesai semua. Admin. Soalnya admin tuh, kalau admin kan dia punya salah sih. Mana dik? Apa dik? Padahal aman tadi. CMS user find misalnya ini kan data yang dimiliki oleh ini toh username ini, jadi dia punya data ke ID 1 ada, nggak tahu kenapa nggak bisa find all. Oh, berarti ada juga di data 2. Ini data-data yang dipunya tuh. Jadi ID not found. Mungkin ini saja di saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.